Ya, selamat berjumpa kembali dengan matematika pada kesempatan ini. Kemarin sudah kita bahas untuk soal nomor 1 sampai dengan 10. Sekarang kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Tetap tersenyum bersama matematika Pak Aris. Ya. Sekarang soal nomor 11. Diketahui suku setengah dari suatu deret aritmatika itu adalah 9. Suku tengah itu berarti adalah UT sama dengan 9. Kemudian jumlah N suku pertama dari deret tersebut adalah 63. Ini berarti adalah Sn sama dengan 63. Tentukan banyaknya suku dari deret tersebut. Berarti ini kita mencari N. Nih, N ada berapa? Perlu kalian ketahui, dari rumus UT itu adalah sama dengan setengah dikalikan A ditambah dengan UN. Ini rumus UT. Kemudian di sini diketahui bahwa nilai UT itu adalah 9. Berarti 9 sama dengan setengah kalikan A ditambah dengan UN. Setengahnya kita pindah ke ruas kiri menjadi perkalian. Berarti menjadi 18 sama dengan A ditambah dengan UN. Ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Sn sama dengan 63. Kita gunakan, masukkan rumus Sn. Sn sama dengan, ini, sesuai dengan rumus yang sudah ada, itu N per 2 kalikan A ditambah dengan UN. Nih, Sn diketahui 63, berarti 63 sama dengan N per 2 A ditambah dengan UN. Duanya kita pindah, berarti menjadi 126 ke kiri, jadi perkalian. Ya, ini ke sini, sama dengan N kalikan A ditambah dengan UN. Dari yang persamaan pertama ini tadi, kita dapatkan bahwa A tambah UN sama dengan 18, ini kita substitusikan ke sini. Berarti menjadi 126 sama dengan N. A tambah UN sama dengan 18, berarti kalikan 18, berarti N sama dengan 126 dibagi dengan 18. 7. Oke, berarti banyaknya N atau suku dari deret tersebut adalah 7. Jawabannya yang. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 12. Grafik dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, ini ya. Ini secara sketsanya. Yang pertama itu adalah X tambah 5Y kurang dari sama dengan 10. X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Ingat caranya berarti titik potong terhadap sumbu X, Y-nya ditutupi. Ini ya, berarti didapatkan X-nya sama dengan 10. Misalkan di sini 10. Kemudian 5Y sama dengan 10, berarti Y-nya sama dengan 2. Ini kita hubungkan, ini misalkan sebagai persamaan yang pertama. Yang kedua, 3X tambah 2Y, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Berarti titik potong terhadap sumbu X, ini ya, Y-nya ditutupi, berarti 3X sama dengan 12, berarti didapatkan X-nya sama dengan 4, misalkan di sini, ini 4, kemudian Y-nya 2Y sama dengan 12, berarti Y-nya sama dengan 6. Ini garis yang kedua. Di manakah daerah penyelesaiannya? DP-nya, sini ada syarat. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nih. Perlu kalian ingat, berarti di sini, yang pertama, X tambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Dari persamaan pertama ini, berarti daerahnya ada di bawah. Berarti di bawahnya ini. Nah, ini. Oke. Ini juga. Yang kedua,
3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Kalau kita masukkan 0 per 0, berarti memenuhi, berarti ada di bawah garisnya ini. Oke. Nah, ternyata di sini terdapat dua arsiran yang saling memotong. Nih, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Kita dapatkan, di sini ada dua arsiran ini. Misalkan ini yang merah ini, untuk yang kedua tadi. Nih. Yang biru ini ada dua arsiran, itulah DP-nya. Berarti yang lainnya yang nggak pakai bisa kita hilangkan. Ini bisa kita hapus. Yang sini juga kita hapus. Kalau kita lengkapi lagi, ini. Dan inilah DP-nya. Berarti ada di daerah 1. Jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian untuk soal berikutnya nomor 13 tentang deret lagi. Suku ketiga dan ketujuh dari deret geometri dengan rasio positif berturut-turut adalah 2. Suku ketiga berarti O3, berarti rumusnya adalah A kalikan R pangkat N-1, berarti AR kuadrat. Diketahui suku ketiganya adalah 2, berarti ini sama dengan 2. Kemudian suku ketujuhnya berarti O7, berarti AR pangkat 6 sama dengan 1/8. Pertanyaannya, tentukan jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Ini berapa? Ini adalah tentang deret ataupun barisan geometri, berarti kalian gunakan perbandingan A R pangkat 6 dibanding A R kuadrat, berarti sama dengan, ini tadi adalah 1/8 dibagi dengan 2. Ini A-nya bisa disederhanakan, R pangkat 6 dibagi R pangkat 2, kalian ingat bentuk bilangan berpangkat, jika dibagi maka pangkatnya dikurangi menjadi R pangkat 4 sama dengan 1/8 dibagi setengah, berarti 1/8 kali 1/2, 1/16, didapatkan R sama dengan setengah. Kemudian setelah R sama dengan setengah, kita masukkan ke dalam salah satu, bisa U3 atau U7. Dari sini AR kuadrat sama dengan 2, R-nya kita ganti dengan setengah, berarti A kalikan setengah, ini dikuadratkan sama dengan 2, berarti A kalikan 1/4 sama dengan 2, didapat A sama dengan 8. Kemudian A sudah kita dapatkan 8, R sudah kita dapatkan setengah. Nih, tinggal mencari apa? S5. Berarti untuk menentukan S5 sama dengan, tinggal dimasukkan rumus A kalikan 1 kurangi R pangkat N, ini dibagi 1 kurangi R. Masukkan, berarti A-nya tadi adalah 8, kalikan 1 kurangi R-nya adalah setengah, pangkat 5, ini dibagi 1 kurangi setengah. Oke, berarti ini adalah 8 dibagi, ini 1 kurangi 2 pangkat min 5, saya jadikan bilangan berpangkat. Ini 1 kurangi setengah adalah setengah. Ini 8 dibagi setengah berarti 8 dikalikan dengan 2, berarti sama dengan 16 kalikan 1 kurangi 2 pangkat min 5. 16 itu adalah 2 pangkat 4 kalikan 1 kurangi 2 pangkat min 5. Saya lanjutkan di sini ya. Berarti ini menjadi distributif. 2 pangkat 4 kalikan 1 itu adalah 2 pangkat 4
kemudian dikurangi 2 pangkat 4 kalikan 2 pangkat min 5, berarti pangkatnya dijumlahkan jadi 2 pangkat min 1. 2 pangkat 4 itu adalah 16, 2 pangkat min 1 adalah setengah, berarti 16 kurangi setengah, 15 setengah, 15 1/2. Kalau kita jadikan dalam bentuk pecahan biasa, berarti ini menjadi 31/2. Selesai. Oke, kemudian lanjut nomor 14. Ini ya. Sebuah perusahaan akan memberikan tambahan biaya transport pada karyawan tidak lebih dari 100 karyawan. Perjalanan tersebut menggunakan bus dengan biaya tambahan 20.000 per orang, kereta api 25.000 per orang. Perusahaan tersebut tidak akan mengeluarkan biaya lebih dari 2 juta rupiah. Jika banyak karyawan yang dinyatakan naik bus adalah X, dan ini bukan siswa ya, tapi adalah yang naik kereta api dinyatakan dengan Y, tentukan model matematika yang sesuai. Dari situ berarti yang pertama, naik bus dinyatakan dengan X, berarti naik bus, ini ya, itu adalah dengan X. Kemudian yang naik kereta api, KA gitu aja, itu adalah Y. Di sini sangat jelas bahwa tidak lebih dari 100 karyawan. Kita dapatkan X ditambah dengan Y kurang dari atau sama dengan 100. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tambahan biaya. Kereta api 20.000, berarti 20.000 X, saya pindah sini. 20.000 X ditambah 25.000 Y, ini kurang dari atau sama dengan tidak lebih dari 2 juta. Nih, kita sederhanakan nolnya, ini berarti tinggal 20X ditambah 25Y kurang dari atau sama dengan 2.000. Kita sederhanakan lagi, dibagi dengan 5, berarti ini jadi 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 400. Nah, ini kita jadikan 1 di sana. Berarti yang kedua, 4X ditambah 5Y kurang dari atau sama dengan 400. Kemudian ada syarat yang tidak boleh kalian lupakan, bahwa X lebih dari atau sama dengan 0, kemudian Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari jawaban yang sesuai. Di situ cari X tambah Y kurang dari sama 100, 4X tambah 5Y kurang dari sama dengan 400, X lebih dari 0, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal berikutnya, nomor 15. Ini adalah tentang program linear. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Nah, ini harus kalian pertegas ya, diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Berarti minimal ya, 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A, 3 unit vitamin B. Jenis 2 10 unit vitamin A, 1 unit vitamin B. Dalam 1 hari memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 4.000 per biji, tablet 2 7.000 per biji, tentukan pengeluaran minumnya. Kita misalkan dulu, berarti tablet 1 itu adalah sebagai X, tablet 2 itu adalah sebagai Y. Ini ya. Pertidaksamaannya yang pertama kita lihat dari vitamin A, tablet 1 ada 5 unit. Berarti 5 X ditambah tablet 2 itu adalah 10 unit, 10Y. Ingat nih, hati-hati, lebih dari sama dengan, karena tadi yang diminta adalah minimal minum 2 jenis tablet, lebih dari atau sama dengan 25, karena dibutuhkan 25 tablet per hari.
Kemudian dari vitamin B, tablet 1 itu adalah ada 3 unit, berarti ini adalah 3X ditambah. Kemudian tablet 2 ada 1 unit, Y, lebih dari sama dengan 5. Kemudian jangan lupa, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Sudah kita dapatkan 4 sistem peridaksamaannya. Kemudian, harga satu tablet pertama adalah 4.000. Ini sebagai fungsi tujuannya. F, X, Y-nya itu berarti sama dengan 4.000. X ditambah dengan harga tablet 2, 7.000. Ditambah dengan 7.000 Y. Yang ditanyakan adalah minimum pengeluarannya. Ya, tanyakan adalah minimumnya ini ada berapa. Ini kita selesaikan dengan bantuan gambar. Oke, kita gambar. Nih, yang pertama tadi adalah 5X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 25. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Berarti kita cari potong sumbu X, kita dapatkan 5 ya. 5X sama dengan 25, berarti X-nya 5. Kemudian tiap potong sumbu Y adalah 25 bagi 10, 2,5. 5/2. Nih, ini adalah untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tadi ada 3X ditambah dengan Y lebih dari sama dengan 5. Kita dapatkan X-nya berarti 5 dibagi 3, 5/3 itu ya. Nih, 5/3. Kemudian Y-nya 5. Nah, ini 5. Oke, ini adalah grafik yang kedua. Kemudian, dimanakah DP-nya? Kalian ingat, di sini adalah 5X tambah 10Y lebih dari sama dengan 25, berarti di atas grafik. Nih, berarti ini di atasnya sini. Nih, ini harusnya ada, di sini tuh ada. Nah, ini ada ya. Kemudian yang kedua, 3X tambah Y lebih dari sama dengan 5, ini juga sama, di atasnya sini. Nih, ini juga ada, tetapi ini hilang. Ini juga hilang karena sudah saling memotong ini. Oke, inilah DP-nya. Darah penyelesaiannya ada 3 titik. Ini 1, 2, 3. Ini sebagai titik A, ini titik B, ini titik C. Koordinat A jelas itu adalah 5,0. Koordinat B itu adalah, ini berarti mencari titik potong dari 5X tambah 10Y sama dengan 25 dan 3X tambah Y sama dengan 5. Itu kalian gunakan eliminasi ataupun substitusi untuk mendapatkan titik B. Ini ya. Nanti kalian dapatkan di sini adalah 1,2. Ini titik B 1,2. Kemudian titik C itu adalah 0,5. Dari ketiga titik yang ada tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi tujuan. F, X, Y-nya tadi itu adalah 4.000 X ditambah dengan 7.000 Y. Ini fungsi tujuannya. Masukkan untuk yang pertama, yang A. Ini berarti F A sama dengan X-nya diganti dengan berapa A? X-nya diganti dengan 5, berarti 4.000 dikalikan dengan 5. 20.000. Ini yang A. Kemudian B masukkan, berarti menjadi FB berarti 1,2, 4.000 kalikan 1. Ini 4.000 ditambah 2 kalikan 7.000, 14.000.
sama dengan 18.000. Kemudian yang ketiga, yang C, masukkan FC 0,5, berarti tinggal 7.000 kalikan 5, 35.000. Pertanyaannya adalah tentukan minimum, cari yang paling kecil, 20.000. Ini 20.000 yang pertama, yang kedua 18.000, yang ketiga 35.000. Yang paling minimum adalah 18.000. Berarti pengeluaran minimumnya itu adalah 18.000 rupiah. Oke, lanjut nomor 16. Kalimat berikut yang merupakan pernyataan. Nih ya, pernyataan berarti di situ sudah diketahui bernilai benar atau bernilai salah. Yang A, tahun berapakah Indonesia merdeka? Kita nggak tahu itu benar atau salah. Yang B, ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Oh, itu kalimatnya itu benar. C, Surakarta adalah kota yang kecil. Kita nggak tahu dibandingkan dengan kota mana. Yang D, semoga siswa SMK menjadi anak-anak hebat. Yang E, matematika adalah pelajaran yang sulit. Yang D sama E kita nggak tahu pembandingnya mana. Yang jelas ada bernilai benar atau salah itu adalah yang B. Oke, berarti jawabannya adalah yang 17. Negasi dari pernyataan, jika setiap peserta ujian membawa kalkulator, maka ujian matematika. Jika ya, setiap peserta ujian membawa kalkulator, maka ujian matematika kalian perhatikan nih, jika setiap peserta ujian membawa kalkulator, ini adalah sebagai P, pernyataan P. Kemudian ujian matematika ini adalah sebagai pernyataan H. Ini ya. Berarti ini adalah kita mencari negasi daripada suatu implikasi. Jika P, maka H. Ini ya. Kita mencari negasinya. Nah, ini. Nah, ini akan ekuivalen dengan P dan non-H. Hati-hati, P dan non-H. Ya, tinggal kita tuliskan. P-nya itu berarti setiap, ini, P-nya itu adalah setiap peserta ujian matematika. Berarti setiap peserta ujian ini membawa kalkulator dan ini bisa kita ganti menjadi tetapi, ya. Kalau kita lihat dari jawaban yang ada, tetapi H-nya kalian lihat di situ, H-nya apa? Ujian matematika non-H ya. Tidak ujian matematika. Nih. Ini adalah sebagai P-nya. Ini adalah dan tidak ujian matematikanya adalah non-H. P dan non-H. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. 18. Tentukan koordinat kartesius dari titik P 2 akar 2,135 derajat. Ini ya. 135 derajat. Ini adalah sebagai R, ini adalah sebagai alfa. Yang pertama, mencari X itu adalah
R cos alfa. Berarti sama dengan R-nya 2 akar 2 kalikan cos 135 derajat. Berarti 2 akar 2 kalikan nilai dari cos 135 derajat adalah negatif setengah akar 2. Didapatkan, ini negatif setengah kalikan 2 ini negatif 1, akar 2 kalikan 2 itu adalah 2 negatif 2. Kemudian untuk mencari nilai Y itu adalah R sin alfa. Berarti didapatkan 2 akar 2 sin 135 derajat. Berarti 2 akar 2 sin 135 derajat itu adalah setengah akar 2. Kita dapatkan 2. Berarti koordinat kartesiusnya adalah X, Y. Min 2, 2. Oke, kemudian nomor 19 tentang trigonometri. Sebuah perahu akan menyeberang sungai dengan arus yang deras, sehingga arah perahu membentuk sudut 30 derajat. Kalian perhatikan gambar. Perahu sampai di sisi seberang sejauh 21 meter. Tentukan lebar sungai tersebut. Ini kalau kita buat sketsanya, ya, ini berarti 21 meter. Kemudian tadi menyeberang di sini 30 derajat. Ini ada titik B, ini titik C, ini dari titik A. Pertanyaannya, tentukan lebar sungai. Berarti lebar sungai itu adalah ini. Berapa? Panjang BC. Berarti ini adalah siku-siku. Sisanya sudut di sini adalah 60 derajat. Kalian gunakan aturan sin, ya, berarti BC per sin A, karena sudut di depan BC itu adalah A, akan sama dengan sisi yang dekat itu adalah AC per depannya sudut AC itu adalah sin B. Nih. Oke, kita masukkan BC berarti ini per sin 30 derajat sama dengan AC itu adalah 21 dibagi sin 60 derajat. Berarti ini BC per sin 30 derajat itu adalah setengah sama dengan 21 per sin 60 derajat setengah akar 3. Berarti BC sama dengan 21 dikalikan, ya. Kita kalikan silang gini. 21 kalikan setengah dibagi setengah akar 3. Ini ada yang bisa sederhanakan setengah dengan setengah. Oke, berarti tinggal ini BC sama dengan 21 per akar 3. Kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. Ini sama dengan 21 akar 3 dibagi 3. Oke, kita dapatkan 7 akar 3. Nih, lebar sungainya itu adalah 7 akar